Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia. Saya dari Politeknik Negeri Sambas, jurusan Manajemen Informatika, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan, semester 2. Dan untuk kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau memaparkan materi untuk mata kuliah perpajakan, yaitu pajak pertambahan nilai. Baik teman-teman, yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang ataupun jasa yang dilakukan oleh orang pribadi maupun wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau yang biasa kita sebut sebagai PKP. Jadi teman-teman, pihak yang berkewajiban dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang ataupun penjual. Namun, pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak itu sendiri adalah konsumen akhir. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu karakteristik dari pajak pertambahan nilai. Langsung saja, karakteristik dari pajak pertambahan nilai yang pertama yaitu merupakan pajak tidak langsung. Yang kedua, multi tahap atau multi stage yang artinya dikenakan pada tiap mata rantai, jalur produksi maupun jalur distribusi pabrikan. Kemudian yang ketiga yaitu merupakan pajak objektif. Yang keempat, bersifat netral. Yang kelima, menghindari pengenaan pajak berganda. Kemudian yang terakhir yaitu dipungut menggunakan faktur. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu dasar hukum dari pajak pertambahan nilai. Dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Poin penting dari kebijakan ini adalah penjelasan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual tetapi dibayar oleh orang lain atau pembeli. Kemudian undang-undang terbaru dari PPN yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang hingga kini kita pakai. Lalu untuk dasar hukum pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN diatur melalui PMK nomor 197 garis miring PMK titik 03 garis miring 2013. Selanjutnya yaitu objek dari pajak pertambahan nilai. Objeknya yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua yaitu impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat yaitu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian yang terakhir yaitu ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian selanjutnya teman-teman yaitu pengecualian dari pajak pertambahan nilai. Maksud pengecualian di sini adalah barang atau jasa apa saja sih yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Baik, langsung saja kita bahas. Kemudian barang yang tidak kena pajak yang pertama yaitu barang hasil dari pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, batu tulis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu barang kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, jagung, sagu, gabah, telur, sayur-sayuran, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Tadi kita sudah membahas tentang barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu jasa apa saja sih yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai? Yang pertama yaitu jasa pelayanan kesehatan medis seperti jasa dokter umum dan jasa dokter gigi. Kemudian yang kedua yaitu jasa pelayanan sosial seperti jasa pelayanan panti jompo dan panti asuhan. Kemudian yang terakhir yaitu jasa pelayanan keuangan meliputi menghimpun dana dari masyarakat berupa giro dan deposito berjangka. Dan masih banyak jasa-jasa lainnya yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai.
Kemudian teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu tarif dari pajak pertambahan nilai. Tarif PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang pertama ditetapkan bahwa tarif dari PPN sebesar 10%. Kemudian tarif PPN sebesar 0% ditetapkan atas yang pertama ekspor barang kena pajak berwujud, yang kedua ekspor barang kena pajak tidak berwujud, kemudian yang ketiga yaitu ekspor jasa kena pajak. Lalu tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Baik teman-teman, untuk memahami lebih lanjut mengenai materi pajak pertambahan nilai, mari kita bahas contoh soal berikut. Misal, tokoh makmur menjual 20 unit kulkas dengan harga satuan sebesar 6 juta. Lalu, berapakah pajak pertambahan nilai yang wajib disetorkan oleh tokoh makmur? Langkah yang pertama yang harus kita cari terlebih dahulu adalah DPP dari penjualan 20 unit kulkas. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara 20 unit kita kalikan dengan harga satuannya yaitu 6 juta. Totalnya sebanyak 120 juta. Lalu untuk pengenaan PPN-nya adalah 10%. 10% kita kalikan dengan 120 juta yaitu hasilnya menjadi 12 juta. Maka PPN yang wajib disetorkan oleh tokoh makmur adalah sebanyak 12 juta. Nah teman-teman, itulah beberapa penjelasan mengenai pajak pertambahan nilai. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu PPNBM. Pengertian PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kategori PPNBM. Secara umum, barang disebut sebagai barang mewah dan bisa dikenakan pajak PPNBM atau pajak barang mewah apabila memenuhi salah satu unsur berikut. 1. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 2. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. 3. Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Selanjutnya yaitu PPNBM. Tarifnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu 1. Tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, dan minuman non-alkohol. 2. Tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang sanitari. 3. Tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya minibus, kombi, dan pickup. 4. Tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah. Prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. 1. Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. 2. Untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. 3. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. 4. Mengamankan penerimaan negara. Contoh soal, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Yang pertama,
Rumus dari PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPN BM. PPN sama dengan 10% dikali dengan harga barang 900 juta dikurang 900 juta dikali dengan 40%. PPN sama dengan 10% kita kalikan dengan 900 juta dikurang 360 juta. Hasil dari 900 juta dikali 40% adalah 360 juta. Lalu PPN sama dengan 10% dikali 540 juta, hasilnya adalah 54 juta. Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad adalah harga mobil ditambah PPN ditambah PPN BM. Hasilnya adalah 1.314.000.000. Baik, itulah beberapa materi tentang PPN dan PPNBM. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Cynthia mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.